Eliana Salma Sifa. Dan saya Muhammad Usmaliddin sebagai sisi jawab. Dan saya memberikan UKM sebagai kesimpulan. Dan saya Budi Laksana untuk sesi jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan mempresentasikan sifat wajibnya Allah yang bersifat mulaqatul hawadisi yang akan disampaikan oleh teman kita. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini sebagai pemateri akan menjelaskan tentang sifat wajib Allah, yaitu mulaqatul hawadisi. Nah, di sini ada 5 metode mudah untuk memahaminya. 1. Arti, 2. I'tiqad, 3. Dalil akli, 4. Dalil akli, 5. lawan kata. 1. Arti mulaqatul hawadisi adalah berbeda dengan yang baru dan seluruh makhluk. Nah, makhluk di sini disebut dengan yang baru karena makhluk itu berawal dan berakhir. Nah, yang berawal dan berakhir itu disebut dengan yang baru. Yang kedua itu i'tiqad. I'tiqad itu keyakinan. Maka mulaqatul hawadisi qaulillahi ta'ala wal i'tiqadu al-jazimu bi annahu laisa mumasilan li syai'in min al-hawadisi wala syabiha lahu wala nadira wala laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Karena mulaqatul hawadisi Allah adalah keyakinan yang tetap bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluknya dan tidak ada satupun makhluk yang sama dengan Allah. Dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, di sini kita bisa memahami bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluknya dan tidak ada satupun makhluk yang sama dengan Allah. Nah, yang ketiga itu dalil akli. Dalil akli di sini dalil yang bersumber dari firman Allah ataupun sabda Nabi, yaitu al-hadis. Nah, bukti mulaqatul hawadisi Allah secara dalil akli ialah terdapat dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Tuhan yang Maha Esa. Allahu samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak setara dengan makhluknya. Nah, di sini dijelaskan bahwa Allah itu Maha Esa dan Allah itu tempat segala minta sesuatu. Nah, jadi kalau kita pengen sesuatu itu minta ke Allah, misalnya Allah akan mengabulkannya. Ayat ketiga Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakan. Nah, di sini Allah itu bukan ruang dan waktu. Jadi Allah itu tidak beranak dan tidak pula diberanakan dan tidak ada satupun makhluk yang setara dengan Allah. Yang keempat, dalil akli. Dalil akli di sini dari yang bersumber dari akal pikiran manusia, baik lewat ilmu pengetahuan maupun ilmu filsafat. Nah, bukti mulaqatul hawadisi Allah secara dalil akli ialah Allah itu al-Khaliq, sang pencipta, sedangkan makhluk yang diciptakan. Secara logika, bagaimana mungkin yang diciptakan sama dengan yang menciptakan? Gambarannya sama dengan seniman dan lukisan. Bagaimana mungkin lukisan itu sama dengan senimannya? Yang kedua, contohnya pembuat patung dan patung. Bagaimana mungkin patung itu sama dengan pembuatnya? Jika demikian, maka mustahil Allah itu bersifat mumasalatul hawadisi, sama dengan. Dan dengan yang baru saja teman saya jelaskan, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya mewakili kelompok 4 akan bertanya. Lalu bagaimana jika ada salah satu makhluk mengaku sebagai Tuhan? Contohnya seperti Raja Fir'aun. Dan jika tidak ada yang mau bertanya lagi, maka akan kami jawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana jika ada salah satu makhluk mengaku sebagai Tuhan? Contohnya seperti Raja Fir'aun. Jika ada salah satu makhluk yang mengaku sebagai Tuhan yang secara otomatis menyamakan dirinya sama dengan Tuhan, maka pengakuannya tersebut tidak sah, tidak ada alasan untuk dibenarkan, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Sebab sudah jelas Allah Maha Esa, tiada sekutu baginya sebagaimana yang sudah diterangkan dalam Al-Quran Al-Ikhlas. Dan juga Allah berbeda atau tidak ada yang sama dengan Allah. Qala Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya tiada suatu yang semisal dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi setelah jelas darinya dan juga dari dulu hingga sekarang tidak ada satupun bukti yang menunjukkan ada salah satu makhluk yang sama dengan Allah. Itulah jawaban kami. Kami akan melanjutkan kepada kesimpulan. Dari apa yang dijelaskan tadi ialah bahwa Allah tidak menyerupai apapun dari makhluk dan tidak ada makhluk yang menyerupai Allah. Maka Allah mustahil bersifat mukhalafatan hawadisi atau sama dengan makhluknya. Demikian presentasi kami. Kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang jelas. Jadi yang kami terangkan tadi mohon dimaklumi dan kami semua akan insya Allah kami perbaiki lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.